Sampah masker medis sekali pakai. Perkenalkan, nama saya Palupi Rahmawati. Topik yang akan saya bahas mengenai apakah masker medis dapat didaur ulang kembali dan bagaimana cara membuangnya dengan benar. Masker menjadi salah satu benda penting selama pandemi, salah satunya masker medis. Bagaimana cara membuang masker dengan benar? Penggunaan masker sekali pakai secara langsung akan meningkatkan jumlah limbah atau sampah. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memisahkan masker yang sudah terpakai dengan sampah rumah tangga. Ada tips yang bisa diterapkan saat membuang masker sekali pakai. Pertama, lepaskan masker melalui tali belakang, kemudian lipat masker yang akan dibuang. Jangan lupa untuk menyemprotkan cairan disinfektan ke masker yang akan dibuang. Masker juga bisa dipotong menjadi beberapa bagian sebelum dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Setelah membuang masker, cuci tangan pakai sabun. Apakah masker medis dapat didaur ulang kembali? Jawabannya adalah seiring bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia, konsumsi akan barang-barang yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 semakin meningkat, terutama penggunaan masker. Sehingga limbah masker meningkat sangat tajam. Masker ini terbuat dari plastik polipropilen yang memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan dengan bahan lainnya. Barang yang berbahan baku plastik umumnya lebih ringan, bersifat isolator, dan proses pembuatannya lebih murah. Namun, di balik semua kelebihannya, barang yang berbahan baku plastik memiliki masalah setelah barang tersebut tidak digunakan lagi. Barang yang berbahan plastik tidak dapat membusuk, tidak dapat menyerap air, maupun tidak berkarat, dan pada akhirnya tidak dapat diuraikan atau didegradasi dalam tanah, sehingga menimbulkan masalah bagi lingkungan. Limbah masker harus memiliki tempat penampungan secara khusus. Karena jika membuang masker sekali pakai dengan cara yang salah, dapat menyebabkan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Metode pirolisis dirasa efektif untuk menanggulangi limbah masker yang berbahan polipropilen. Metode pirolisis merupakan teknik pembakaran tanpa menggunakan oksigen dan dilakukan dengan kisaran suhu sekitar 150 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Dalam metode pirolisis, perlu ditambahkannya katalis agar prosesnya berjalan lebih cepat. Adanya penambahan katalis ini memiliki peranan yang sangat penting dalam metode pirolisis karena dapat menurunkan energi aktivasi dalam prosesnya serta menghasilkan produk yang lebih baik. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak katalis yang digunakan, proses pirolisis akan semakin cepat. Namun, pada pemakaian katalis sebanyak 17,5%, kecepatan proses tidak mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena jumlah katalis yang ditambahkan sudah sebanding dengan bahan baku yang direngkah. Dari rantai hidrokarbon yang panjang menjadi rantai pendek. Grafik tersebut diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh A.S. Olufemi dan kawan-kawan. Berdasarkan grafik tersebut, beda jenis plastik, beda pula waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Ketika suhu meningkat, hasil produk cair memiliki titik didih rendah dan produk gas meningkat. Menurut penelitian A.S. Olufemi dan kawan-kawan, proses pirolisis dapat menghasilkan produk berupa bahan bakar. Minyak hasil pirolisis ini
mudah terbakar, mengeluarkan jelaga, dan baunya merangsang. Minyak pirolisis ini dapat diolah lagi agar mempunyai sifat jenuh dan stabil. Sama halnya seperti plastik jenis polipropilen, masker medis atau polipropilen dirasa efisien dan akan berhasil jika dikonversi menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang dihasilkan pun dapat berupa minyak, yaitu cairan. Ayo, lindungi bumi kita. Terima kasih.